Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa ya? Gue mau bilang apa ya tentang COVID-19 ini, COVID-19 ya ini atau corona. Gue karena gimana ya? Seharusnya pemerintahnya BNPB nggak hanya menyarankan, nggak hanya menyarankan ya, tapi memberikan solusi gitu kepada warga-warga. Jadi karena gue malas ya mengkritik, gue emang jago kritik, tapi gue juga memberikan solusi gitu. Jadi saran gue kepada para inilah pamong pamong kekuasaan itu, selain memberikan solusi, eh, mengajak warga tidak keluar rumah, juga harus memberikan apa ya, memberikan uang lah, uang gitu. Dan gue berterima kasih gini, dan gue juga mengajak kepada kalian semua untuk paling nggak memperhatikan tetangganya aja gitu, yang nggak keluar, kalian nggak keluar nih, nggak keluar rumah, perhatikan tetangganya gitu ya. Paling paling kanan kiri dulu gitu, levelnya kanan kiri. Kalau udah selanjutnya itu 41 rumah kanan kiri, itu 360 derajat. Kalau udah 360 derajat, 41 rumah, baru lu main ke satu RW. Satu RW dulu udah lu sampai, hanya 41 rumah tuh lebih dari satu RW deh. Lu mainnya kelurahan, kecamatan gitu. Jadi lu perhatiin tetangga lu yang lapar-lapar itu, yang nggak makan, yang berdiam diri di rumah. Lu kayaknya enak banget gitu. Kulihat para announcer, para influencer, para para apa ya, orang-orang yang berada lah gitu ya, para apa sih ibaratnya, action figure ya cek. Bukan action figure cek gitu, public figure. Mereka menamakan dirinya public figure, tapi gue liat mereka nggak, ya mungkin mereka go public gitu. Maksud gue gini ya, eh, lu jangan cuma nyaranin gitu, kalau bisa lu kasihlah bantuan gitu tetangga lu. Kalau tetangga lu kompleks semua gitu, ya ya lu di belakang komplek biasanya ada perumahan gitu, perumahan warga gitu, atau kampung, ya lu kasihlah mereka makan gitu ya, kampung-kampung gitu. Dan jangan cuma ngebacot ya, ngajak berdiam diri di rumah itu bagus, tapi kita tuh harus realistis. Dan pemerintah tuh juga ibaratnya how-nya lima, bagaimana. Jadi dalam dalam pelaksanaan ini ibaratnya tuh, pemerintah tuh kayak anak SMA ya, jadi kayak masih apa-apa gitu, tapi nggak ngasih solusi how gitu. Seharusnya pemerintah pikirannya udah kayak orang inilah ya, sekelas kaliber sarja S3 lah ya gitu, sekelas profesor, dokter, master gitu. Harusnya bagaimana menyikapi dan menanggapi gitu. Jadi nggak cuman melarang keluar rumah, tapi nggak memberikan. Ini kan selama ini kan mereka nggak produktif gitu, di rumah saja. Yang kerja ya, bagi yang nggak kerja, bagi yang ini gitu ya. Nah ini untuk, karena daripada kita mengandalkan pemerintah yang menurut gua bodo amat, dari dulu emang gua malas gua mau pemerintahan ini gitu. Karena emang dari caranya dia tuh curang ya. Dari 2014 mereka curang, 2019 mereka pun masih curang. Gue berani bertanggung jawab atas omongan gue, mereka masih curang. Dan ya selamat datang gitu ya, lu udah memilih mereka. Dan gue bukannya gue gampang, ini tentang pembelajaran ya, dan harus dicatat itu. Kenapa ada koran berita, kenapa ada koran-koran dia itu curang gitu. Dan itu didimin aja gitu ya. Gue pun juga sama, gue juga warga negara Indonesia. Gue pun punya punya hak yang sama seperti, kalau wartawan mungkin ada ini kali ya, pelindung hukumnya. Gue juga pun seorang, ya, orang yang mengerti hukum lah. Dibilang lawyer enggak, tapi gue orang yang mengerti hukum. Ya, ya gini, mungkin kalau berita itu, koran itu berlindung dengan eh, naungan ini ya, para pewarta itu, PWI kan gitu. Mungkin kalau gue aktivis, ya dengan pengetahuan gue gitu. Gue berani nyampein ini karena gue berani, memang pemerintah ini emang nggak mampu gitu. Nggak, sangat kredibilitasnya kurang lah menurut gue. Kredibilitas kapabilitas nggak. Dari awal ini daripada kita menyalahkan keadaan itu. Dan gue kan masih terus menginginkan menjadi presiden RI,
eh, saran gue sih buat lo yang mampu gitu, kasih makanlah tetangga lu gitu. Ya lu lihat aja tetangga lu kanan kiri dulu dah, tetangga dulu nih satu rumah gitu, itu naik levelnya 2 rumah, sebelum satu rumah gitu. Jadi jangan jangan hanya asal mengajak di rumah saya di rumah saja gitu ya, tapi solusi. Karena kan gini, kalau kita dalam berperang itu harus ada ini bos, harus ada ibaratnya full full fulfill it, untuk sesuatu yang untuk mengenyangkan, bukan memenuhi janji. Sesuatu harus ada dalam strategi berperang itu, ibaratnya kita harus mempunyai cadangan-cadangan gitu, makanan gitu. Syukur-syukur Indonesia termasuk muslim terbesar di dunia, jadi gua masih bisa, ya inilah ya, pola pola hidupnya itu hidup untuk hidup untuk makan untuk hidup gitu. Jadi mereka bisa puasa Senin Kamis gitu. Gue rasa teman-teman gue yang gelandang itu biasa sering gue ajak ngobrol kan. Mereka biasa tuh nggak makan 2 hari 3 hari minum gitu. Pasti, tapi di hari kedua ketiga itu pasti mereka dapat makan gitu. Kayak gitu. Jadi menurut gue nih sekarang karena udah nggak boleh keluar nih, saran gue ya jangan cuman, tapi ini kan sampai tanggal berapa dinaikin jadi 91 hari ya. Jadi saran gue, pemerintah jangan asal jeblak ya ngomong begitu ya. Tapi dipersiapkan juga lah retribusi gitu. Anggaplah penanganan dari, kita tuh harus lihat penanganan dari dari sisi medis. Memang kita udah keteteran gitu. Jangan sampai kita mematikan yang hidup gitu. Yang sudah sakit mati, yang hidup dibikin mati gitu maksud gue. Ya udah, sekian dari gue. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue berani bertanggung jawab atas apa yang gue katakan karena korannya ada, beritanya ada. Bukan gue menjadikan Jokowi ya, tahun 2000. Karena memang dia melakukan kecurangan tuh waktu pemilu gubernur, pemilu presiden, sama ya maksud gue ini sebagai bahan bukti. Jangan inilah kita jadi orang, maksud gue sebagai sejarah lah, kalau pernah ditulis dalam sejarah itu bangsa Indonesia itu bangsa sangat besar menerima kecurangan-kecurangan gitu, dan akhirnya kita dipimpin oleh orang-orang yang curang gitu. Ya udah sampai segini. Kalau dan boleh jujur, gue udah mancing-mancing gitu biar dipenjarain sama Jokowinya nggak berani menjarain gue. Lanjut, tetap semangat, jadilah aktivis yang cerdas. Jangan itu juga para para komika apa artis-artis itu jangan jangan asal jeblak lah kalau ngomong gitu, mikir juga gitu. Di rumah aja, jangan cuman itu. Kalau paling nggak ngasih sumbangsinya lah, yang ngasih juga bagus, tapi yang hidup ini kita pikirin gitu, bagaimana biar nggak berdampak sakit. Gue rasa nggak ada lagi. Ambil jeleknya, ambil bagusnya dari gua, yang jeleknya lo buang ya. Ingat sekali lagi, ambil yang bagusnya, yang jeleknya lo buang. Eh, Pasal 29A itu dalam undang-undang, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang baik. Semoga bisa dibawa pulang lah omongan gue ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibawa pulang, dikenang ya, lanjut ya, sebagai bahan pembelajaran buat pendidikan Mbak Indonesia gitu. Lanjut.